Halo, nama saya Fayamatullah Azhara. Saya mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Informatika, dan saat ini sedang berada di semester 6. Saya membuat video ini karena ada sesuatu dari Google yang sudah lama saya yakini, dan saya ingin membawanya ke kampus. Ada 3 hal dari budaya Google yang benar-benar saya sukai, dan ketiganya langsung terhubung dengan apa yang ingin saya lakukan sebagai ambasador. Yang pertama, 20% time. Kebijakan yang Larry Page dan Sergey Brin tulis di surat IPO 2004 bahwa karyawan didorong memakai 20% waktu kerja untuk mengeksplorasi proyek yang mereka percaya bermanfaat. Gmail, Google News, AdSense, itu lahir dari sana. Buat saya ini bukan sekedar kebijakan, tapi ini cara berpikir. Rasa penasaran perlu dikasih ruang. Saya sangat relate. Dari SD, saya suka bikin dummy project. Bukan karena diminta, tapi karena penasaran. Sebagai ambasador, saya ingin menciptakan ruang yang sama di kampus. Kedua, TGIF, saya antusias bukan karena sekedar siapapun bisa bertanya langsung ke CEO, tapi karena keyakinan yang mendasarinya, bahwa pemikiran setiap orang itu kaya dan beragam. Mungkin ide kita sudah terpikirkan oleh senior, dan dari situlah kita belajar. Atau sebaliknya, kita melahirkan ide yang belum pernah ada. Ketika kita berkolaborasi, kita memberikan ruang yang lebih besar kepada kreativitas. Itu yang ingin saya bawa. Ruang di mana mahasiswa dari berbagai jurusan bisa saling mengisi dan saling mendukung. Yang ketiga, ini favorit saya tapi jarang disorot. Saya baca Google punya 150 feet from food rule. Tidak ada karyawan yang boleh berjarak lebih dari 150 kaki dari micro kitchen. Dan menariknya, ini bukan soal makanan saja, tapi ini mendorong pertemuan tak terencana yang memantik ide baru. Sebagai ambasador, saya ingin menciptakan momen itu di kampus. Untuk Teach and Chill, saya punya ide yang saya sebut AI Animation Showdown. Targetnya itu sekitar 30 hingga 50 mahasiswa per sesi, ditantang membuat animasi 60 detik menggunakan Gemini AI dan dari Google Sets. Gratis, mudah diakses, tidak butuh pengalaman apapun. 3 output konkret. Yang pertama, peserta pulang dengan kemampuan dasar Gemini AI. Yang kedua, hasil animasi terdokumentasi di YouTube, bisa diakses siapa saja ilmunya. Yang ketiga, format ini scalable, bisa direplikasi komunitas lain atau jadi event rutin tiap semesternya. Terkait pertanyaan ketiga, waktu saya KKN, kebetulan saya bertemu dengan ibu-ibu kader posyandu yang dengan sabar mencatat data anak. Ada berat, tinggi, lingkar kepala, lingkar tangan anak. Itu satu persatu dan manual. Untuk tahu apakah anak itu stunting lagi, mereka harus menunggu bidan. Sementara, bidan itu hanya ada satu untuk beberapa posyandu sekaligus. Kebanyakan orang mungkin berpikir, ini masalah sistem kesehatan, bukan urusan saya. Tapi saya justru berpikir, datanya sudah ada, rumusnya sudah ada, kenapa harus menunggu? Jadi saya tanya dulu ke ibu kader, apa yang paling menyulitkan? Dan jawabannya sederhana, bukan mencatat yang susah, tapi mengartikan hasil catatannya. Dari situ saya sadar, solusinya bukan aplikasi rumit, cukup pindahkan satu langkah ke sistem. Website sederhana, input data anak, langsung keluar status gizinya, dan setiap posyandu bisa dipantau real time dari puskesmas. Terkait pertanyaan terakhir, dalam 3 bulan pertama, yang paling akan membuat saya bangga adalah membangun komunitas Teach yang benar-benar hidup. Di bulan pertama itu fondasi. Google Chat Space, rekrut anggota dari berbagai jurusan, 1 sesi perkenalan via Google Meet. Di bulan kedua, rutinitas. Sesi belajar mingguan, konten di YouTube, event offline perdana, dan di bulan ketiga kita ukur dampak. Apakah anggota bertumbuh? Apakah ada yang mulai bikin project sendiri? Apakah format ini cukup kuat untuk direplikasi? Ukuran keberhasilan saya sederhana. Apakah ada anggota yang setelah 3 bulan, ide-idenya tidak lagi terbelenggu, dan mereka punya ruang, kemampuan, dan keberanian untuk mewujudkannya menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Kita tidak hanya ngobrol soal Google, kita benar-benar hidup di dalam ekosistemnya setiap hari. Karena saya percaya, perubahan yang besar selalu dimulai dari orang yang mau memulai. Dan hari ini saya ingin menjadi orang itu.